Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode hilangnya Roro Wilis. Selamat menikmati. Salam budaya. Tetapi yang berkata demikian adalah orang lain, orang yang baru saja dikenalnya, bahkan yang telah diserangnya dengan sekuat tenaga untuk dibunuh. Namun demikian, orang itu masih berkata kepadanya bahwa ia masih boleh mengharap untuk dapat menyaksikan matahari terbit esok pagi. Dan kata-kata ini mempunyai kesan yang jauh berlainan dengan segala pujian, janji, dan segala macam yang pernah keluar dari pemimpin-pemimpin rombongannya. Karena itu hati Sakutro berguncang hebat. Tanpa sadar Sakutro meloncat, lalu bersujud di muka Maisojenar sampai mencium tanah. Dan anehnya, sejak ia meninggalkan masa kanak-kanaknya serta kemudian terperosok dalam dunia yang hitam kelam, baru sekaranglah orang yang bernama Sakutro itu sampai meneteskan air mata. Bukan saja karena ia terlepas dari terkaman maut, sebab hal yang demikian itu telah seringkali dialami. Dalam segala kegiatannya sebagai anggota gerombolan penjahat, banyak tangkapan-tangkapan maut yang dapat dihindari Sakutro. Tetapi ia tidak pernah merasa terharu sama sekali mengalami peristiwa-peristiwa itu. Bahkan yang ada di dalam benaknya adalah dendam yang membara serta kebanggaan dan kesombongan. Maisojenar menyaksikan sikap Sakutro itu dengan penuh keheranan. Ia tidak dapat menangkap seluruh perasaan yang bergelut dalam dada orang itu, sehingga tampak sangat menggelikan bahwa orang itu tinggi tegap, berkumis tebal, serta berkulit hitam mengkilap, tetapi menangis terseduh-seduh. Sakutro, agak aneh kelakuanmu itu bagiku. Seorang laki-laki macam kau yang dengan sikap jantan berani menentang maut, kini tiba-tiba menangis macam anak-anak, kata Maisojenar. Tuan, jawab Sakutro sambil mengangkat kepalanya. Tak pernah selama hidupku merasakan sesuatu yang demikian mengharukan seperti kali ini. Sakutro merasakan bahwa ternyata bukanlah kekerasan melulu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Meskipun Tuan bermodalkan kekuatan yang tiada taranya, tetapi sikap Tuan adalah suatu penguasaan mutlak atas diriku. Seandainya Tuan tidak berbuat demikian, mungkin dalam kesempatan-kesempatan yang ada, aku pasti akan menyerang Tuan, atau setidak-tidaknya aku ingin mati sebagai seorang laki-laki sejati. Tetapi sekarang hidup matiku bulat-bulat di tangan Tuan. Juga seandainya Tuan ingin menyaksikan aku mati di sarang semut Saloko, tidaklah menjadi masalah lagi bagiku, kata Sakutro. Maisojenar terharu juga mendengar kata-kata Sakutro. Tapi meskipun demikian ia tetap berhati-hati, sebab kata-kata itu keluar dari mulut seorang penjahat yang cukup mempunyai ikatan yang sempurna.
Tidak mustahil bahwa cara-cara demikian sering dilakukan untuk mengurangi kewaspadaan lawan. Hanya karena kejadian itu tampaknya meyakinkan, maka Maesha Jenar pun tidak perlu lagi terlalu mencurigainya. Sejenak kemudian mereka saling berdiam diri, hanyut oleh arus perasaan masing-masing. Sementara itu nyala api di sebelah selatan itu pun tampak semakin terang. Angin malam pun terasa demikian dingin menggigit tulang. "Sakutra, marilah kita pergi," kata Maesha Jenar kemudian memecahkan kediaman mereka. "Mari Tuan," jawab Sakutra. Perlahan-lahan Maesha Jenar berdiri tegak serta memandang ke arah Roro Wilis berbaring. "Tetapi mestikah gadis itu aku bangunkan?" desis Maesha Jenar. "Atau kita menunggu sampai besok?" sahut Sakutra. "Tidakkah ada bahayanya? Apakah tidak mungkin salah seorang kawanmu datang pula ke tempat ini? Dengan demikian kau pun pasti akan mendapat kesulitan," jawab Maesha Jenar. Sakutra diam menimbang-nimbang. Memang mungkin sekali salah seorang dari kawannya datang pula ke tempat ini, meskipun mula-mula mereka berpencaran. "Jadi bagaimana pendapat Tuan?" tanya Sakutra lagi. Maesha Jenar tidak segera menjawab. Ia pun sedang berpikir bagaimana sebaiknya. Kalau pada saat itu ia langsung bersama-sama Roro Wilis pergi ke arah api itu, tidakkah ada kemungkinan orang-orang yang sedang mencarinya pergi ke arah api itu juga? "Sakutra, tidakkah kawan-kawanmu juga akan pergi ke arah api itu?" "Aku kira tidak, Tuan. Pasti mereka tahu bahwa arah itu adalah arah rumah Ki Ardi," jawabnya. "Tapi mungkin pula mereka berpikir bahwa di sana akan dapat mereka temukan kami, yang dapat diperhitungkan bahwa kami akan pergi ke arah api itu." Sakutra mengangguk kecil. Memang masuk akal pula bahwa kawan-kawannya mempunyai perhitungan yang demikian. Jadi bagaimanakah sebaiknya? Kembali mereka diam menimbang-nimbang. Memang tidaklah mudah menghindari gerombolan Nowijo yang berjumlah 20 orang justru di wilayah mereka sendiri. Sakutra yang merupakan salah seorang dari gerombolan itu pun masih belum dapat menemukan bagaimanakah jalan yang sebaik-baiknya untuk menghindari kawan-kawannya. "Tuan," akhirnya Sakutra bertanya, "adakah sesuatu kepentingan Tuan dengan orang itu?" Mendapat pertanyaan yang demikian, Maesha Jenar agak menjadi repot untuk menjawabnya. Pastilah ia tidak akan dapat mengatakan bahwa ia sedang mencari seseorang ada hubungannya dengan keris Sigar Penjalin. Sebab pastilah ia mendapat jawaban bahwa orang itu bernama Ki Ageng Pandanalas dari Klurak Wonosobo. Tiba-tiba Maesha Jenar teringat bahwa kakek Roro Wilis itu menyebut dirinya Ki Sentanu. Karena itu segera ia menjawab, "Sakutra, sebenarnya kedatanganku ke daerah Piridan ini adalah untuk mencari seorang yang bernama Ki Santanu. Kalau aku dapat bertemu dengan Ki Ardi, mungkin aku akan dapat menanyakan kepadanya tentang orang-orang yang pernah tinggal di sini. Mungkin ia mengenal orang yang bernama Ki Sentanu itu." Sakutra tampak mengerutkan keningnya. Ia mencoba mengingat-ingat orang-orang yang pernah tinggal di daerah ini. Sebab ia dalam melakukan tugasnya
banyak berhubungan pula dengan penduduk, sehingga hampir semua dikenalnya. Tetapi nama Santanu belum pernah dikenalnya. Tuan, barangkali aku dapat mengenal semua orang di sini sedemikian baiknya seperti juga Ki Ardi. Tetapi nama itu belum aku dengar. Mungkin di samping namanya, ia mempunyai sebutan lain, atau barangkali Tuan dapat mengatakan kepadaku bagaimana ciri-ciri orang itu, jawab Sakutro. Mahesa Jenar menggeleng perlahan-lahan, katanya, aku sendiri belum pernah mengenal wajahnya. Ia adalah kakek gadis itu. Nah, mungkin kau dapat bertanya kepadanya. Marilah kita tengok ia, barangkali sudah bangun. Sakutro tidak menjawab. Segera ia berdiri dan berjalan di belakang Mahesa Jenar. Tetapi mendadak terjadilah suatu yang mengejutkan. Cepat seperti kilat, Mahesa Jenar meloncat ke arah tikar yang masih terbentang. Tetapi Roro Wilis sudah tidak ada lagi terbaring di atasnya. Jantung Mahesa Jenar bergelora hebat sekali. Sadarlah ia bahwa ia telah berbuat suatu kelengahan. Di daerah yang berbahaya serta mengandung banyak rahasia ini, ia terlalu lama meninggalkan Roro Wilis seorang diri. Segera ia berdiri tegak serta mengangkat kepalanya, memusatkan pikiran serta segenap panca inderanya untuk menangkap tiap-tiap gerakan maupun suara di sekitarnya. Tetapi tidak ada yang tampak selain daun-daun ranting yang digoyangkan angin, serta tak ada yang didengar selain gemerisik dedaunan itu serta tarikan nafas Sakutro. Mahesa Jenar adalah seorang yang cukup matang. Ia memiliki ketenangan pikiran serta kecepatan bertindak. Tetapi meskipun demikian, kali ini hampir kehilangan semua sifat-sifat itu. Pada saat ia menghadapi pasing-singan, ia masih tetap sadar dan dapat menguasai pikiran sepenuhnya. Tapi sekarang ia menghadapi suatu peristiwa yang belum pernah dirasakan. Hilangnya Roro Wilis dirasakannya sebagai suatu peristiwa yang langsung menusuk perasaannya yang paling dalam. Dalam ketidaksadarannya, tiba-tiba Mahesa Jenar berlari ke sana kemari sambil memanggil-manggil nama Roro Wilis. Melihat sikap Mahesa Jenar yang demikian itu, Sakutro menjadi heran bercampur cemas, sehingga terpaksa ia pun turut berlari kian kemari. Tapi sebagai orang yang lebih tua, taulah Sakutro bahwa Mahesa Jenar tidak hanya merasa bertanggung jawab atas hilangnya Roro Wilis, tetapi pastilah ada suatu perasaan yang jauh lebih dalam daripada itu, dan memang demikianlah kiranya. Mahesa Jenar mencoba mendesak perasaan-perasaan yang menyentuh-nyentuh hatinya terhadap Roro Wilis, tetapi ternyata perasaan itu telah menyangkut di hatinya sedemikian eratnya. Hilangnya Roro Wilis dirasakannya sebagai hilangnya sebagian dari jiwanya sendiri. Sampai beberapa saat masih saja Mahesa Jenar memanggil-manggil Roro Wilis, tetapi tidak ada suara yang menyambutnya. Sehingga ketika Mahesa Jenar sudah pasti bahwa Roro Wilis telah lenyap, menggelegaklah darahnya, tubuhnya bergetar serta giginya gemeretak. Tiba-tiba saja ia ingin menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya untuk menyalurkan amarahnya. Dalam keadaan yang demikian, dengan kemarahan, Mahesa Jenar menyalurkan segala kekuatannya ke sisi telapak tangannya. Disilangkannya tangan kirinya di muka dada
serta diangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Dengan sekali loncat ia telah berdiri di samping sebuah batu sebesar kerbau. Maka dengan menggeram hebat sekali, dihantamnya batu itu sampai pecah berserakan. Sakutro adalah seorang penjahat yang telah banyak makan asam garam. Telah banyak sekali ia menyaksikan betapa hebatnya Loijo. Tetapi ketika ia menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Maesho Jenar, tubuhnya menjadi gemetar. Pada saat ia menyaksikan Loijo terluka parah, sama sekali ia tidak percaya bahwa luka itu disebabkan oleh karena pukulan tangan saja. Ia menyangka bahwa orang yang telah melukainya pasti mempergunakan senjata rahasia atau sebangsanya. Tetapi sekarang ketika ia berkesempatan untuk menyaksikan sendiri akibat dari pukulan orang yang telah melukai Loijo itu, bulu tengkuknya serentak berdiri. Kalau misalnya saja pukulan itu dikenakan kepalanya, pastilah akan hancur berserakan pula lebih dari batu itu. Diam-diam Sakutro mengucap syukur dalam hatinya bahwa Maesho Jenar tidak masuk dalam jebakan mereka. Sebab kalau sampai hal itu terjadi, maka akibatnya pasti hebat sekali. Meskipun gerombolannya berjumlah 20 orang, serta diantaranya ada orang-orang seperti Wadas Gunung, Carang Lampit yang mempunyai kepandaian hampir setingkat Wadas Gunung, Bagolan yang terkenal mempunyai aji welut putih, serta beberapa orang lagi. Tapi sulitlah kiranya untuk dapat menangkap Maesho Jenar. Andai kata itu bisa terjadi, pastilah lebih dari separuh diantaranya sudah tak lagi sempat menyaksikan datangnya fajar. Tetapi belum lagi Sakutro habis berangan-angan, tiba-tiba matanya terbelalak lebar, tubuhnya semakin gemetar lagi, serta peluh dingin mengalir membasahi seluruh badannya. Pada saat itu Maesho Jenar yang tidak puas dengan pelepasan amarahnya mendadak meloncat mendekati Sakutro dan langsung memegang leher orang itu sambil menggeram, "Setan, rupanya kau telah memancing aku untuk menjauhi Wilis." Belum lagi Maesho Jenar berbuat sesuatu, napas Sakutro telah terasa sesak. Ingin ia menjawab, tetapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya karena ketakutannya yang sangat. Ia tahu betul bahwa dalam keadaan yang demikian dapat saja Maesho Jenar bertindak di luar kesadarannya. Wajah Maesho Jenar yang lunak kini telah berubah menjadi merah membara, dibakar oleh kemarahannya. Kedua tangannya yang memegang leher Sakutro semakin lama semakin menekan. Kini nafas Sakutro benar-benar menjadi sesak. Tangan Maesho Jenar itu terasa demikian erat mencekik lehernya, sampai akhirnya ia merasa bahwa akhir hidupnya telah tiba, justru karena hal yang sama sekali tak diketahuinya. Tetapi ketika telah terasa bahwa harapan untuk hidup sudah tidak ada lagi, hatinya malah menjadi tenang. "Tuhan, aku tidak akan menghindarkan diri dari hukuman yang akan Tuhan jatuhkan atas diriku. Sebab hal yang demikian adalah wajar sekali. Tetapi yang aku sangat sedih adalah justru kematianku disebabkan oleh suatu hal yang sama sekali tak ku mengerti. Sebab aku sama sekali tak sengaja menjauhkan Tuhan dari gadis itu. Maka kalau Tuhan benar-benar akan membunuhku,
bunuhlah aku sebagai salah seorang anggota gerombolan Lowo Ijo yang ingin mencelakakan Tuan, kata Saputra, suara susah payah.